Jumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang materi muatan bahasa Indonesia di tema 3, subtema 2. Pada muatan kali ini kita diwajibkan untuk tahu bagaimana sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Di dalam materi ini hanya ada ringkasan dari seluruh materi. Kalian diwajibkan juga untuk berlatih dan menjawab soal-soal yang ada di buku pena kalian dan buku tematik. Kita langsung mulai, siapkan diri kalian. Pada benda-benda sekitarku. Nah, benda-benda di sekitar kita ini ada banyak sekali. Terutama memiliki wujud yang berbeda. Ada benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Kita amati bentuk balon di samping. Ada berbagai bentuk balon di sini, namun apakah yang mengisi balon tersebut? Ya, benar, yaitu udara atau benda zat gas. Perhatikan gambar berikut. Air adalah benda cair. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, apalagi sifat benda cair? Kalian bisa membuktikan dalam sebuah wadah, yaitu ember kecil dan ember besar. Atau kalian bisa juga melakukan dengan benda sekitar seperti botol ataupun gelas. Dan juga cangkir yang berbeda-beda bentuknya atau berbeda-beda ukurannya. Nah, ketika kalian memasukkan benda cair, apakah berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya? Nah, kalian bisa amati dan mempraktikkan secara langsung. Nah, kemudian di sini bagaimana sifat benda padat? Apakah kalian mengetahuinya? Ya, kita akan membahasnya di slide berikutnya. Ayo berdiskusi. Apa yang kamu simpulkan mengenai massa dan volume? Apa itu massa dan apa itu volume? Perhatikan juga gambar berikut ini. Apa yang terdapat pada gelas tersebut? Ya, betul, air. Air adalah salah satu benda yang berwujud cair atau zat cair. Ciri-ciri benda padat. Bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Ya, ketika kalian memindahkan batu, bentuknya tidak berubah. Ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Ukurannya pun juga tidak berubah. Dipindah dari tempat A ke tempat B, ukurannya masih tetap sama. Kemudian volumenya tetap dan massa jenis atau kerapatan relatif tinggi. Kemudian berikut ini ialah merupakan ciri-ciri dari benda cair. Bentuk dari benda cair itu sendiri mengikuti bentuk dari wadah yang ditempatnya. Permukaan air yang tenang selalu berbentuk datar. Permukaan pada air selalu datar, tidak bergelombang. Zat cair biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Zat cair biasanya dapat meresap ke celah-celah yang dimana sangat kecil. Lalu zat gas ini memiliki sifat atau ciri. Yang pertama, volumenya berubah-ubah. Kemudian bentuknya juga berubah, massanya berubah-ubah, menekan ke segala arah, tidak dapat dipegang dan dilihat, tetapi dapat dirasakan. Gerakan partikel antar molekulnya sangat bebas. Ikatan partikelnya sangat lemah. Membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Teks yang kita baca merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik atau suatu tema. Setelah itu kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi, ketika kalian melakukan praktik dan sudah menemukan hasilnya, kalian dapat menuliskan kesimpulan apa yang kalian dapat dari hasil pengamatan kalian. Membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan. Misalnya, kita mengamati benda atau pada percobaan tentang wujud benda.
bisa benda cair, gas, ataupun padat. Lalu kesimpulannya, kita catat dari hasil percobaan tersebut dan dapat kita susun menjadi teks hasil pengamatan. Disusun dengan tulisan yang rapi dengan bahasa yang baik. Menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Nah, kalian juga bisa menginformasikan tentang wujud benda yang kalian peroleh dari teks yang telah kalian baca. Nah, dari teks tersebut, menguraikan tentang wujud benda yang dapat kalian ceritakan di depan kelas ataupun dalam sebuah video. Di dalam teks dijelaskan mengenai berbagai wujud benda dan sifat-sifatnya. Informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan maupun secara tulisan. Secara lisan artinya kita menceritakan kembali hasil teks atau pengamatan yang kita amati. Sedangkan tertulis, kita menuliskan hasil dari yang kita amati dalam bentuk tulisan. Menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Nah, ketika kita dapat menemukan informasi tersebut atau mengamati dari hasil pengamatan percobaan kita tentang wujud benda dan cara membaca atau menyimak teks dengan yang sudah ada dan yang disajikan. Kita dapat mencatat informasi penting dari sebuah teks. Gunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Perlu dipahami, pada slide ini, gunakan kosakata baku artinya kalian tidak boleh menyingkat kata-kata tersebut dengan tulisan tanda baca yang tepat, serta tulisan dan bahasa yang baik dan benar. Menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk bagan. Bagan merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka, bisa dalam bentuk tabel atau diagram. Susunan kalimat di dalam bagan harus benar. Kemudian kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baik, tentunya setelah kalian mengamati hasil percobaan-percobaan kalian, bagaimana wujud benda dan bagaimana sifat-sifat benda gas, padat, dan cair, kalian diharapkan mampu untuk mempraktikkan, kemudian menuliskan sebuah kesimpulan dari sifat-sifat benda tersebut. Misalkan, kalian diminta mengamati benda padat. Pindahkan benda tersebut. Apakah ukurannya berubah? Apakah beratnya berubah? Lalu simpulkan. Atau kalian juga bisa mengamati benda-benda di sekitar kalian dengan mengamati wujud-wujud benda di sekitar kita. Kemudian kita bisa mempraktekkan dari benda-benda di sekitar kita yang berbentuk atau berwujud benda gas, cair, dan padat. Nah, setelah itu kalian menuliskan ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Apakah betul yang kalian amati itu sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada teori yang sudah kalian pelajari? Apabila menemui kesulitan, kalian bisa berkomentar pada kolom komentar atau kalian dapat menghubungi guru kelas. Baik, sampai di sini semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian dapat mengamati dan mempraktekkan secara langsung wujud-wujud benda sekaligus mengerti dan paham tentang materi pada muatan bahasa Indonesia ini, bagaimana cara membuat kesimpulan dan bagaimana cara menuliskan serta menceritakan kembali dari hasil teks informasi atau dari bacaan yang telah kita dapatkan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap bersemangat.